Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, beserta para siswa SMP dan SMA di Pesantren Persis, wilayah Kabupaten Bandung Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu muka melalui media online atau daring, tiada lain untuk sama-sama belajar, memahami, mengetahui, dan kemudian padanya kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mengatasi problem salah satu masalah kesehatan dan masalah-masalah juga dampak lanjutannya dari masalah kesehatan ini terhadap kehidupan kita, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 yang sekarang sedang masih melanda kita semua. Kenapa masalah ini atau topik ini saya sampaikan? Ini menjadi penting, mengingat salah satu dampak dari adanya pandemi COVID ini adalah terhadap kehidupan belajar atau terhadap proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di lingkup pesantren. Dan ini memang harus menjadi concern atau pemahaman kita bersama, menjadi konsentrasi kita bersama, supaya ketika saatnya nanti pembelajaran di baik itu SMU, SMA, SMP, Sanawiyah maupun di lingkup pesantren ini menjadi terkendali, menjadi dilaksanakan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan tanpa menimbulkan efek yaitu munculnya klaster-klaster baru COVID-19 di berbagai tempat. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu guru, Ustadz, siswa-siswa SMA, SMA, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pandemi COVID-19 dan bagaimana penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu di era kenormalan baru atau di era new normal. Nah, topik yang akan saya sampaikan meliputi 3 hal. Pertama, tentang gambaran singkat apa itu COVID-19, kemudian perkembangan pandemi COVID sampai saat ini dari awal muncul sampai saat ini, dan kemudian yang lebih penting adalah bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus kita lakukan dalam upaya mencegah penularan virus COVID-19 ini di masa pandemi. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anakku, siswi SMA, SMP yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan gambaran COVID-19, kita harus lihat bahwa apa itu virus corona. Virus corona atau coronavirus ini merupakan besar dari virus yang sebenarnya menyebabkan infeksi pada saluran napas atas, baik ringan, sedang, bahkan sampai dengan berat. Nah, ini gambarannya seperti penyakit flu biasa, hampir sama dengan flu-flu lain seperti influenza, pilek, dan seterusnya. Jadi selalu ada demam gitu ya, kemudian menyerangnya adalah saluran napas bagian atas. Nah, kenapa disebut dengan coronavirus 19, COVID gitu ya, coronavirus disease 19, karena memang kebetulan jenis virus corona ini yang sekarang lagi berkembang itu ditemukan pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2019. Nah, kemudian orang yang sudah terinfeksi oleh virus corona ini hanya 1 kali biasanya ya dalam setiap hidupnya. Jadi memang ada kemungkinan orang yang mengalami infeksi virus ini akan apalagi kalau virusnya virus corona COVID-19 akan kebal katanya. Makanya ada yang dikenal dengan terapi konvalesen, terapi menggunakan plasma darah orang yang sudah terkena COVID-19 sembuh, kemudian si plasmanya dipakai untuk menyembuhkan orang yang terkena infeksi virus ini. Makanya orang ini menjadi ada kekebalan yang imunitas alami, bawaan gitu ya, alami yang didapat maksudnya dari proses infeksi. Ya. Seperti virus cacar. Kalau virus cacar kan hanya sekali, nah ini juga sama. Kayak ada beberapa virus lain yang dikenal juga jauh sebelum COVID-19 ini. Ada Middle
Yeast Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory SARS-CoV gitu ya. Ini yang kemudian dulu berkembang menjadi katanya virus unta, flu burung, dan seterusnya. Sama semuanya ini merupakan jenis virus yang coronavirus. Jadi bentuknya seperti corona. Nah, hanya kebetulan ini ditemukannya tahun 2019 mungkin hasil dari mutasi gen atau perubahan bentuk dari virus ini sehingga virus ini berbeda dengan virus-virus yang sebelumnya ditemukan. Berbeda dengan virusnya MERS, berbeda dengan virusnya SARS gitu ya. Sehingga dikenallah istilah COVID-19. Itu sekedar mengenal apa itu coronavirus. Ini gambarannya sudah sekalian. Jadi gambarannya kalau ini dilihat, maka bentuknya seperti ini nih. Ada bagian luarnya ada seperti apa ya, bulu-bulu gitu. Di sini ada RNA dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian berubahnya adalah dalam hal rantai proteinnya katanya. Nah, karena virus tentu berbeda ukurannya dengan bakteri. Kalau bakteri agak besar ataupun tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Virus apalagi? Virus ini ukurannya 160 nanometer. Bayangkan 1 nano itu sama dengan 1/1 juta milimeter. Sehingga ini susah sekali dilihat, dideteksi oleh kita. Makanya kita katanya lagi berperang melawan virus, tapi virusnya nggak kelihatan. Jadi seolah-olah berperang melihat sesuatu yang masih gaib gitu. Bukan gaib sebenarnya, ada, hanya karena ukurannya kecil, susah kita lihat, dan kita pun menjadi susah bagaimana mengatasinya. Kita tidak tahu di bagian tubuh kita apakah sudah ada tempelan dari virus ini atau tidak, karena mata kita tidak bisa melihat dengan jelas virusnya gitu ya. Nah ini saudara sekalian. Oke, jadi inilah beberapa jenis virus ya, ada yang 229E apa coronavirus, ada Pak corona ini berbagai macam lah, ada beta coronavirus dan beta coronavirus ada yang OC43, ada HKU1 dan seterusnya. Ini memang beberapa jenis dari virus. Lagi virus itu sangat kecil, ukurannya di nanometer. Sangat sulit dilihat oleh mikroskop biasa, ini perlu mikroskop yang lebih tajam begitu ya, yang lebih bagus kualitas untuk penglihatannya. Nah, apa faktor resikonya? Faktor resiko untuk orang terkena COVID-19, pertama tentu saja orang-orang yang lansia, usia lanjut di atas 60 tahun. Kenapa usia lanjut di atas 60 tahun ini mudah terkena? Kita tahu bahwa usia lanjut ini secara daya tahan tubuh sudah berkurang, sudah mengalami penuaan, degeneratif. Kemampuan batuk sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke hidung pun sudah berkurang. Sehingga orang-orang yang lansia ini sangat beresiko. Ditambah orang-orang yang lansia ini umumnya biasanya sudah memiliki penyakit komorbid, penyakit-penyakit penyerta. Punya diabetes, punya penyakit jantung, punya hipertensi, obstruksi penaun seperti TBC dan seterusnya. Nah ini merupakan faktor pemberat dan tentu saja menjadi angka kematiannya menjadi lebih tinggi kalau usia lanjut plus punya komorbid terkena COVID-19. Nah, itu COVID-19 ini faktor resikonya dari sisi usia yang pertama. Yang kedua anak-anak sama anak-anak juga ini umumnya masih rentan terkena infeksi karena memang imunitasnya juga sama. Kalau lansia karena faktor degeneratif, kalau anak-anak belum sempurna daya imunitasnya sehingga akan mudah terkena infeksi. Kita bisa lihatlah usia 1-5 tahun atau usia balita itu seringkali anak-anak kita ataupun adik-adik Anda, adik-adik kita itu mudah terkena flu pilek, influenza gitu ya. Itu mudah sekali terkena. Nah, sama juga dengan virus ini juga sangat mudah akan mengenai pada anak-anak. Belum lagi anak-anak pengetahuan yang cukup bagaimana mencegah, bagaimana menggunakan masker yang baik. Tentu saja ini menjadi susah, ya mudah terkena infeksinya. Yang ketiga ada ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Tentu saja ibu hamil ini biasanya banyak faktor psikologis, sehingga umumnya dengan ibu hamil ini kadang-kadang daya tahan tubuhnya sama melemah. Dia nggak mau makan, apalagi kalau lagi masa semester pertama ada apa namanya kurang Sunda mah nyiram begitu ya. Kalau nyiram, kalau
itu selalu mau muntah, nggak mau makan. Ini tentu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dari ibu hamil. Sehingga mudah kalau ibu hamil kontak dengan orang yang menderita COVID-19, ini sangat beresiko. Ya. Nah, yang keempat tentu adalah adanya penyakit-penyakit penyerta yang bisa menyebabkan kematian, yaitu obesitas, ini karena kelebihan berat badan, diabetes mellitus, hipertensi, perokok, dan kemudian penyakit asma. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana saudara-saudara sekalian, bagaimana penyebarannya nih? Penyebarannya yang paling mungkin atau paling sering terjadi adalah melalui spray dan percikan ya air ludah yang terbawa melalui udara gitu ya. Ketika orang itu bicara, orang yang terkena COVID-19 ini atau pasien COVID-19 ini bicara, tertawa, batuk, bersin, tanpa ada masker, kemudian semburan dari percikan air ludah itu tentu saja akan terbawa angin. Bahkan bisa sampai kena ke orang kalau jaraknya kurang dari 1 meter. Sehingga ketika semburan dari orang itu terpercik keluar mengenai orang lain, jaraknya kurang dari 1 meter, nempel, nah ini menjadi penyebaran. Nanti lagi orang itu juga ngomong ke orang lain, nempel lagi, menyebar. Nah, jadi si dropletnya atau dalam bahasa kesehatannya droplet atau percikan-percikan dari ludah itu terbersihkan, batuk, dan seterusnya. Nah, ini bisa mengenai. Makanya salah satu protokolnya nanti kita kenal dengan mencegah atau menjaga jarak. Jarak aman itu harus minimal maksimal harus lebih dari 1 meter. Yang aman adalah 2 meter. Untuk apa? Untuk mencegah percikan-percikan atau semburan-semburan droplet yang keluar dari orang yang diduga menderita COVID-19 ini tidak mengenai pada orang lain yang sehat. Yang kemudian menimbulkan korban ataupun pasien lain yang timbul gitu ya. Sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang COVID-19 ini mengenai patofisiologinya, bagaimana masuk ke dalam tubuh manusia sampai menimbulkan tanda dan gejala dan bagian mana yang diserang, itu yang akan saya jelaskan ya. Setelah tadi virus ini menyebar melalui droplet, melalui percikan air ludah, percikan batuk, semburan-semburan dari apa yang kita tanpa kita sadari ketika bicara ataupun ketika kita tertawa terbahak-bahak mengenai ke orang lain, maka si virus tadi akan masuk ke dalam tubuh gitu ya, melalui apa nih, ke saluran pernapasan bagian atas, tentu saja ke hidung gitu ya, kemudian ke daerah faring, laring, kemudian ke trachea, kemudian ke bronkus. Nah, setelah masuk di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan penerima atau reseptornya, yaitu ACE2. ACE2 ini disebut penerima atau reseptor dari SARS-CoV yang kemudian itu masuk ke dalam saluran nafas kita akan menimbulkan respon berupa peningkatan sitokin dengan cepat. Jadi sitokin sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh kita itu akan meningkat dengan cepat untuk melawan virus itu ya. Nah, timbullah respon inflamasi atau peradangan lokal dan sistemik yang kemudian menyebabkan nanti bisa hiperkoagulasi atau penggumpalan yang cepat, timbullah trombosis sistemik ataupun makrotrombosis, dan timbullah berbagai akibat yang timbul yaitu berupa emboli paru dan kegagalan nafas atau ARDS atau Adult Respiratory Syndrome. Jadi distress syndrome ini penyakit orang dewasa berupa kegagalan nafas gitu ya. Nah, kalau dilihat dari foto ini atau gambar di sini, SARS-CoV ini masuk ke dalam tubuh menimbulkan peningkatan secara eksesif imun respon kita, sitokinin kita, bahkan disebutnya dengan body. Jadi sitokin ini akan mereplikasi dengan sangat cepat. Timbullah respon inflamasi baik lokal maupun sistemik yang kemudian mengenai pada daerah endotelial sel, hiperkoagulasi, dan seterusnya. Nah, ketika itu kemudian masuk ke saluran napas bagian bawah, maka timbullah ini. Jadi nanti ini pada
pada bagian-bagian alveoli ini, alveoli yang normal ini bersih sekalian, ya alveoli yang normal bersih. Nah, ketika timbul infeksi virus masuk SARS-CoV ke sini, mulai muncul nih tembok-tembok respon peradangan dan secara moderat mengeluarkan. Nah, ini apa tuh? Ingus ya, kayak semacam ingus ataupun sekret yang kental, cairan yang kental di saluran nafas kita dan mengisi rongga-rongga dari alveoli. Padahal alveoli ini sebagai tempat keluar masuknya O2 dengan CO2. Bayangkan penuhi oleh sekret radang ini, maka akan menyebabkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel. Tidak bisa bertukar antara O2 dengan CO2. Tidak terjadilah proses difusi. Apa akibatnya? O2 tidak sampai ke sel. Timbul sesak napas yang berat. Nah, dalam kondisi yang berat, ini terisinya penuh. Jadi tidak ada ruang untuk terjadinya proses pertukaran O2 dan CO2. Sedangkan yang sedang, masih ada mungkin gitu ya, sesaknya belum terlalu berat. Kalau yang ini sudah sangat-sangat berat, dan resiko kematian sudah menjadi sangat tinggi. Nah, ini yang sehat Bapak Ibu. Oksigen dibawa melalui saluran nafas kita, kemudian bertukar dengan adanya perbedaan tekanan antara O2 dengan diikat oleh Hb gitu kan ya, di dalam alveoli dengan CO2 dikeluarkan. Nah, harusnya terjadi seperti itu karena timbul proses peradangan akibat COVID-19 ini, maka alveolinya diisi oleh seperti ini. Oleh cairan-cairan yang sekretnya kental, yang tidak bisa dikeluarkan dengan mudah, dan ini yang menghambat terjadinya proses perpindahan atau pertukaran gas antara O2 dengan CO2, yang menyebabkan nanti kelebihan CO2, timbulnya gagalan nafas, dan seterusnya. Nah, ini patofisiologinya, jadi mulai dari masuk nih hidung, masuk ke saluran nafas bagian bawah, gitu ya, dari bagian atas timbul respon inflamasi, menimbulkan pengeluaran banyak sekret atau mukus, yang kemudian timbullah si mukus tadi menghalangi proses keluar masuknya O2 dengan CO2, bertukarnya O2 dengan CO2, terjadilah sesak napas dan kegagalan napas. Inilah yang kemudian penyebab timbulnya kematian yang tinggi pada kasus COVID-19 ini. Apa gejalanya? Tentu batuk dan nyeri tenggorokan. Kenapa batuk? Tadi ada produksi sekret. Ada produksi sekret di saluran napas pasti menimbulkan batuk, geli gitu yang dikeluarkan karena menjadi benda asing. Yang kedua, respon peradangan pasti timbul sesak suhu yang tinggi atau demam, dan tentu saja akibat dari adanya terhalanginya alveoli itu oleh cairan, susahnya bertukar O2 dan CO2, maka dalam tubuh kita lebih banyak CO2-nya. O2-nya nggak masuk gitu ya, sehingga timbullah sesak nafas. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, para siswa SMA, makanya harus hati-hati, harus selalu jaga jarak supaya tidak terjadi penularan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, penyakit ini juga menimbulkan gejala sistemik yang lain berupa anemia. Kenapa anemia? Tentu saja anemia ini kurang darah, istilah lainnya. Hb-nya kurang dari normal, mungkin dari asupan makanan yang kurang, gitu ya. Daya tahan tubuh melemah, dan seterusnya. Nah, yang paling common, yang paling sering, yang paling lazim adalah batuk, panas, sputum yang berlebihan, serta nyeri kepala. Kemudian dikatakan sesak nafas, ada limfopenia, kadar limpanya menurun, batuk ada terus dengan bercekan darah, bercak darah seperti orang yang TBC, hematu. Kemudian ada kerusakan pada otot jantung bagian akut, diare. Kemudian yang lain kelainan pernapasannya adalah ingus yang berlebihan. Tadi ingus itu adalah sekret yang keluar dari hidung, dari saluran nafas. Karena diproduksi banyak oleh si virus tadi di alveoli. Timbullah pneumonia, sesak napas, dan gagal napas. Nah, ini terjadi pada COVID-19. Jika problemnya tidak diatasi dengan cepat, pasien telat sedikit masuk ke rumah sakit, timbullah kegagalan napas dari si pasien. Itu sistemiknya. Nah, sekarang masalahnya banyak sekali orang yang tanpa gejala atau OTG. Kita tidak tahu persis siapa yang OTG ini berkeliaran banyak di sekitar kita. Dengan pengawasan atau pasien dalam pengawasan, ya saya ketahui di mana letak rumahnya, di mana alamatnya, dipantau. Apalagi kalau ada orang dengan COVID positif, berarti ini pasien yang dirawat, itu masih sudah dilokalisasi, sudah ada di rumah sakit.
Yang susah ini adalah orang tanpa gejala, orang yang merasa dirinya sehat, tidak ada tanda-tanda gejala terkena COVID, tapi sebenarnya dalam tubuh seorang itu sudah tertempeli atau terkena sakit COVID-19. Ini yang berat. Kenapa? Karena dia berkeliaran ke sana kemari, pindah ke sana kemari, kemudian menimbulkan kemungkinan klaster-klaster baru di setiap tempat yang dia kunjungi atau dia hadiri acaranya. Nah, gitu ya. Jadi ini peluang terbesar dari penularan COVID ini adalah dari OTG. Oke, bagaimana perkembangan COVID ini sampai dengan saat ini dari awal dari apa sekarang? Saudara-saudara mahasiswa SMA yang saya hormati dan saya banggakan, kita ketahui bahwa awal mulai terjadinya bencana COVID, pandemi COVID ini adalah dimulai di bulan Oktober 2019 di kota Wuhan, Cina. Di situ ditemukan beberapa orang yang mengalami sesak dengan panas badan yang tinggi, gitu ya. Awal-awalnya begitu, kemudian diperiksa, ternyata si pasien ini mengalami sesak karena katanya riwayatnya mengkonsumsi kelelawar, mengkonsumsi makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan atau kurang sehat, yaitu kelelawar. Bayangkan, kelelawar yang mungkin badannya kotor, kemudian dimakan oleh manusia, terjadilah transmisi virus dari hewan ke manusia. Nah ini awal-awalnya. Yang sekarang bukan dari hewan ke manusia, tapi dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat. Atau orang yang merasa tidak sakit, kemudian bergaul dengan orang lain dan orang lain itu menjadi tertulari. Nah, sejak kemunculannya, kemudian WHO menetapkan ini sebagai pandemi pada atau bencana wabah penyakit yang sifatnya benua atau pandemi pada bulan Maret 2020, maka sampai saat ini jumlah penderita COVID per 24 Juni kemarin, seminggu yang lalu itu 9 jutaan, 9,3 juta. Sekarang mungkin sudah di angka 9,6 kalau tidak salah ya, sudah naik lagi ini. Nah, kemudian 5,13%-nya meninggal karena COVID. Jadi angka mortality rate-nya atau case fatality rate-nya adalah 5,13% atau 408.000 dibandingkan dengan jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Ya, Bu, Pak. Saudara sekalian, nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia per 24 Juni juga alami tersenjakan. Saya lihat di laporannya Pak Ahmad Yulianto 3 hari terakhir ini gambarannya tetap meningkat di atas 1.000 terus yang terkonfirmasi COVID ini. 1.086, 1.085, 1.100, ya, sekitar segituan lah. Jadi artinya bahwa pada saat ini pun proses penularan atau ditulari oleh COVID-19 ini masih terjadi. Padahal sekarang pemerintah sudah mengeluarkan edaran baru terkait dengan kenormalan baru atau new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Bayangkan makin sekarang ini ketika dibuka itu pintu new normal, angkanya terus-terusan meningkat, lebih dari 1.000 per hari, gitu ya. Nah ini yang bisa kemudian menyebabkan per sekarang ini, kalau kemarin masih di tanggal 24 itu sekitar 47. Saya lihat tadi malam tanggal 29 atau tanggal 30, angka COVID ini sudah di angka 53.000 penderitanya. Bayangkan. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu itu naik sampai di atas 5.000. Ya. Ini berarti sangat masif penyebarannya dan ini harus kita upayakan supaya tidak menular ke yang lain. Nah, yang aktif 26.000, penyebarannya 510, kemudian yang sembuh sekitar 19.000 ini per 24 Juni ya. Sekarang angka kesembuhan di angka 20.000, 21.000 kalau nggak salah. Nah, yang meninggal 2.500 sampai tanggal 24 ada per tanggal 24 ada penambahan kurang lebih 35 orang yang meninggal. Jawa Barat bagaimana? Pada minggu-minggu kemarin itu Jawa Barat sudah angka kematiannya 0 sampai 1, jadi tidak banyak. Sehingga kemarin Senin atau begitu selesai PSBB Bandung tanggal 26, Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa Jawa Barat tidak memperpanjang masa PSBB. Oleh karena itu sudah masuk ke kenormalan baru atau ke new normal.
Nah, gitu ya, Pak, saudara sekalian. Nah, ini data Jawa Barat, kita lihat data terkonfirmasinya ini terus meningkat, tiap hari tadi saya sampaikan. Kasus aktif mulai menurun, dan alhamdulillah yang sembuh semakin meningkat. Jadi tren Jawa Barat cukup baik, ya. Di tingkat nasional juga cukup bagus. Jadi alhamdulillah mungkin ini berkat upaya dari semua pihak, termasuk gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh perangkat-perangkatnya berupaya untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas dari COVID-19. Nah, ini jadi kalau dibandingkan Jawa Barat dengan Indonesia, tentu kita lebih sedikit, dan bisa dibilang kita alhamdulillah sudah bisa mengendalikan diri lah, mengendalikan dari penambahan jumlah kasus. Oke, Jawa Barat positif aktif kemarin tanggal 24 hanya 1 orang, sementara di data Indonesia 26.000. Sembuh di Jawa Barat ada peningkatan 30 orang hingga menjadi 1.317. Indonesia 19.000 dan peningkatannya ada 506. Yang meninggal Jawa Barat tanggal 24 nol. Nah ini, sedangkan di Indonesia masih 2.500-an. Artinya, saudara sekalian, yang saya sampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat ini sudah berupaya dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan dan daya yang ada untuk melakukan upaya-upaya secara masif mencegah, kemudian yang kedua mengobati, kemudian yang ketiga mungkin melakukan edukasi supaya masyarakat tambah memahami dan tidak timbul penularan. Kenapa timbul penularan? Sekali lagi karena kata meminjam istilah Pak Direktur, Pak Gubernur, COVID-19 ini adalah penyakit kerumunan sebenarnya, identik dengan kerumunan. Jadi kalau banyak orang yang berkerumun, tidak menjaga jarak, itu sudah pasti berisiko tinggi untuk terjadinya penyebaran. Ya, biasanya kalau kita lagi bicara tertawa terbahak-bahak sampai dengan teman seangkatan sudah lama nggak ketemu, ngomong segala macam, taunya misalnya teman kita itu juga OTG dan kita tanpa kita sadari sudah terkena dan berpotensi menularkan kepada orang lain. Nah, ini kasus sembuhnya cukup meningkat, yang dirawat makin menurun. Nah, angka penurunan yang dirawat ini memberikan beban kerja para petugas kesehatan, dokter, perawat, ahli gizi, ahli analis, dan seterusnya. Ini menjadi lebih ringan karena tempat tidur yang tersedia ataupun yang disediakan untuk COVID-19 menjadi kosong. Jadi hanya tinggal sedikit saja, ya. Nah, sementara kematian ini terkendali banget. Kita alhamdulillah hanya kemarin 0, mudah-mudahan ke depan juga 0 ya. Oke. Bagaimana dengan Kota Bandung? Bandung saat tanggal 10 Juni ini masih banyak yang zona kuning. 10 zona kuning dan 17 zona biru. Kalau diketahui zona kuning ini zona yang tengah-tengah. Sedangkan yang biru ini sudah level 2 di bawah level 1. Level 1 itu adalah hijau warnanya. Nah, ini pelevelan wilayah ini menentukan berapa banyak aktivitas dibolehkan dan berapa banyak aktivitas yang tidak diperbolehkan. Oke. Bandung, jadi Bandung di apa nih? Di kuning ya, kuning Bandung itu. Ini kuning. Sedangkan beberapa yang 17 kabupaten kota ini sudah biru, termasuk Bandung Barat. Ini kita lihat Bandung Barat. Nah, ini Bandung Barat sudah biru ya. Baik, itu gambaran secara umum kondisi dari COVID-19 mulai dari awalnya muncul kota Wuhan, kemudian berkembang ke seluruh. WHO menyebutkan kurang lebih 127 negara mengalami penyebaran dari virus COVID-19 ini. Baik Eropa, baik negara maju, Amerika sekalipun, Inggris, Prancis, Jerman, semua terkena dengan COVID-19. Apalagi Indonesia yang secara ekonomi, yang secara kondisinya di bawah mereka. Ya. Tapi kita berupaya bagaimana caranya dengan segenap yang ada yang kita miliki untuk melakukan preventif, promotif, dan bagaimana menyembuhkan yang sehat, yang sakit supaya tidak jatuh kepada kematian. Nah, ini yang terpenting buat saudara-saudara nih, bagaimana apalagi hidup bersih pada era kenormalan di zaman COVID-19 ini. Nah, karena saudara-saudara itu masuk ke masa kenormalan baru, maka perlu diketahui dulu apa itu kenormalan baru atau AKB atau istilahnya new normal.
adalah membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik lain secara terbatas dan menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Jadi, kenormalan baru itu artinya kita melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tentu dalam melakukan aktivitas ini terkontrol. Dari mana tuh? Dari perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan penularan atau menularkan pada orang lain atau kita tertulari. Makanya harus tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Nah ini nih ya. Nah kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau terus-menerus PSBB kan bosen. Yang saudara-saudara yang sekolah pun bosen, di rumah terus gitu ya. Mending kalau belajar tidak pakai kuota, ini kan pakai kuota. Udah begitu ada kuota, ininya wilayahnya nggak bagus untuk transmisi wifi-nya sehingga gangguan. Akhirnya yang dijelaskan oleh guru sebagian kedengaran, sebagian tidak terdengar dan kemudian terpotong-potong dan bagaimana mungkin kita bisa menyerap ilmu atau memahami itu dengan kondisi yang seperti itu. Oleh karena itu kalau kita menawarkan di Hayu Berdamai dengan COVID ini COVID Jayak Damai, COVID tertentu akan berpikir dua kali. Ayo damai, tapi kalian juga harus menjaga diri dari penyebaran kami. Begitu kira-kira. Kalau kita ngajak damai tapi tidak pakai masker, tidak menggunakan protokol kesehatan, kata si COVID barangkali jangan salahkan saya kalau saya kemudian nempel di badan kamu dan menimbulkan efek sakit. Nah, oleh karena itu harus dijaga nih. Kenormalan baru dilaksanakan dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, perubahan perilaku yang disebut oleh kenormalan atau kenormalan baru itu sesuatu yang dianjurkan oleh WHO, oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk dilakoni, beradaptasi dan berdampingan dengan corona itu. Jadi nanti memperlakukan corona ini tidak seperti sekarang menghebohkan begitu ya. Mungkin ke depan mah penyakit virus COVID-19 ini sama aja dengan flu pilek biasa. Oke, berikutnya adalah kita tidak bisa menjalaninya dengan menerapkan pola hidup normal yang dulu, tetapi harus dengan kenormalan baru. Artinya biasanya mungkin murid-murid SMP, SMA ketemu guru, menggunakan tangan, kadang mencium tangan guru-gurunya. Nah sekarang dengan kenormalan baru nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah gurunya itu OTG atau bukan, atau apakah muridnya OTG atau bukan. Sehingga kalau terjadi persentuhan tangan, nah itu menjadi sumber infeksi. Apalagi tangannya kemudian dipakai ngucek-ngucek mata ataupun menghapus keringat dari daerah hidung, nah itu cepat masuk ke dalam tubuh, timbullah respon inflamasi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak guru jangan kemudian tersinggung kalau murid-muridnya ketika ketemu tidak cipika-cipik, tidak tidak suntangan gitu ya, tidak kemudian dekat begitu ya. Nah, karena ini memang harus menjaga jarak. Kemudian, ini ada timeline-nya. Timeline terkait dengan kenormalan baru itu new normal ini. Di bulan Juni dulu sudah dimulai dengan pembukaan fase 1, kemudian di tanggal 2 Juni ke fase 2, fase 3 tanggal 15 Juni di mana toko, mall dan salon spa ini sudah dibolehkan. Kebudayaan pendidikan juga sudah memungkinkan untuk dibolehkan. Hanya pendidikan kita kemarin dipending baik oleh Mendikbud maupun oleh gubernurnya, Pak Gubernur untuk tidak dulu dibuka karena ini bisa beresiko menimbulkan klaster-klaster baru di sekolahan. Apalagi kalau anak SD, TK ya susah dikendalikan. Kalau anak SMA mungkin mudah diberikan pemahaman ya, walaupun belum tentu mereka yang paham pun melakukan itu. Ya. Kemudian fase yang kita akan masuk di fase keempat, tanggal 6 Juli nih. Di sini akan timbul pembukaan kegiatan ekonomi di fase ketiga ini. Bukan secara bertahap, restoran, kafe, dan seterusnya. Kegiatan outdoor bisa gitu ya, lebih dari 10 orang, traveling, dan juga kegiatan ibadah di masjid, gereja, dan seterusnya. Nah, di sini belum dituliskan kegiatan pendidikan. Memang kegiatan pendidikan kemudian dipending kayaknya tahun depan baru boleh ketemuan daerah. Jadi sekarang walaupun tahun baru, ajaran baru, Bapak Ibu tidak ketemu langsung ini, ajarnya melalui media daring.
ya baik Zoom atau melalui webinar dan seterusnya. Nah, kemudian nanti pada fase terakhir, fase ketiga, yaitu pada tanggal 20 sampai 27 Juli, ini evaluasi tahap fase keempat, berapa banyak yang orangnya taat aturan, berapa banyak yang dengan rapid test kemudian ditemukan pasien-pasien ODP baru, begitu ya, dan seterusnya. 27 Juli, evaluasi tahap keempat, kemudian awal Agustus, ini sudah kegiatan dalam skala besar. Diharapkan pada bulan Agustus ini sudah normal, begitu ya, tidak lagi new normal. Oke, apa nih yang harus dilakukan oleh kita, oleh saudara-saudara, sebagai siswa yang disatukan di Kobong ataupun di pesantren? Ini harus hati-hati, ini harus selalu cuci tangan. Saya kira kalau para santri kan sering kali wudhu ya, cuci tangan. Hanya sekarang cuci tangannya ditambah frekuensinya. Yang kedua, jangan hanya cuci tangan biasa, tapi harus disertai dengan menggunakan sabun supaya bersih dan supaya terbebas dari virus, begitu ya. Jadi cuci tangan ini menjadi penting setiap makan, setiap habis kegiatan, setiap habis keluar dan seterusnya harus melakukan cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Masker ini ya perlu kesadaran lah. Karena memang tidak nyaman kadang-kadang pakai masker ini, kadang suka sesak, mau ngomong juga menjadi tidak nyaman, begitu, tidak leluasa bicaranya. Tetapi memang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi kita lihat orang bicara apa nggak kelihatan. Ini harus, tapi lihatlah mungkin dengan menggunakan isyarat dan seterusnya. Jadi pakai masker menjadi penting, harus dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat supaya tidak terjadi penyebaran atau penularan penyakit COVID-19 ini. Dan kemudian jaga jarak. Berapa jaga jaraknya? Physical distancing-nya kurang lebih 1 meter atau lebih. Karena tadi untuk mencegah semburan-semburan dari percikan air ludah, dari batuk dan seterusnya yang mengenai badan kita. Oke, nanti ada cek nih kalau Anda mau sekolah, nanti kalau sudah di sekolah, diperbolehkan sekolah, dicek ada enggak peralatan makan harus tersendiri. Peralatannya bareng-bareng. Nah, ini berkait dengan ini di pesantren mungkin silakan Pak Ustadz mengaturnya, atau mungkin sudah ada kebijakan bahwa semua santri wajib membawa alat makan sendiri, tidak boleh pinjam meminjam. Yang kedua, perlengkapan ibadah. Dulu kan biasanya menggunakan karpet masjid ya. Sekarang karpet masjid digulung, bawa karpet masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak terjadi transmisi. Bagaimana kalau misalnya Anda menempati sajadah bekas orang lain yang kebetulan orang itu OTG. Bekas batuknya pas sujud misalnya. Pas ruku juga sama. Ini akan beresiko timbul penularan ke yang lain, ke santri-santri yang lain. Timbullah nanti klaster COVID-19 di pesantren apa gitu kan, malu ya. Dan kemudian nanti menjadi ada teguran dari pihak Pemda setempat. Masker kain, pakai, disiapkan, nggak usah pakai masker bagus-bagus, yang penting nutupin. Botol minuman juga harus terpisah, jangan pinjam-meminjam. Masker cadangan, takut-takut masker yang satunya kotor dan sudah bau begitu harus diganti, ya siapkan masker cadangan. Cuci tangan di air mengalir juga ini harus disiapkan alat-alatnya dan pakai sabun serta hand sanitizer. Oke, gitu ya. Ini beberapa yang harus disiapkan mungkin untuk dalam kantong supaya dicek dulu sebelum berangkat ya. Alat makannya ada tidak dan seterusnya. Jadi 3 resep pada kenormalan baru supaya kita terhindar dari penularan dari orang lain ataupun kita menulari orang lain adalah dengan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Tadi kata Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil bahwa COVID-19 ini mirip dengan penyakit kerumunan. Ada kerumunan, potensi timbul penularan, timbullah penyakit ini. Tidak ada kerumunan, berarti resikonya kecil dan tidak terjadi penularan ke yang lain. Tidak menambah jumlah kasus. Oke. Nah, bagaimana untuk Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah yang kerja, sudah mulai kerja nanti masuk ke pesantren, membina para santri-santrinya. Makanya ada
protokol yang harus diikuti kalau selama di tempat kerja. Nanti Bapak Ibu begitu datang, cuci tangan, setelah cuci tangan pakai siku untuk menekan tombol liftnya kalau mau naik lift gitu ya, nggak boleh pakai jari-jari yang sudah dibersihkan. Kemudian yang kedua, memang biasanya dilakukan pengukuran suhu tubuh dulu dengan termogan. Ya. Jika suhu tubuhnya kurang dari 37,5 normal, maka dia dibolehkan lanjut masuk ke tempat kerja. Tapi kalau lebih dari 37,5, artinya dia demam, pilek, dan seterusnya, maka dia wajib dikembalikan dulu, suruh pulang, istirahat, bila perlu lakukan pemeriksaan rapid test atau swab ya, kalau memang mampu. Kemudian meja area kerja harus dibersihkan, tidak berkerumunan dalam jarak yang dekat, begitu ya. Kemudian hindari menyentuh fasilitas peralatan yang bersama. Nah, nanti setelah pulang nih, ketika pulang dari kerjaan, dari santri, dari kobong ataupun dari pesantren, pulang ke rumah, maka Ustadz harus pertama jaga bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum bersihkan diri. Kemudian yang kedua, cuci dan masker dan cuci tangan nih. Masker yang bekas dipakai langsung dicuci, tangannya juga langsung dicuci. Oke, kemudian bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan. Nah ini karena tadi virus COVID bisa nempel di berbagai media, baik itu medianya ada kertas, besi, stainless, dan seterusnya. Ini bisa menempel di berbagai tempat. Yang penting dia bisa beranak pinak begitu ya. Oke, setelah tidak bersentuhan, langsung buka bajunya, cuci pakaiannya dan maskernya di dalam deterjen. Nah ya, kemudian baru bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas, ya, disemprot-semprot pakai hand sanitizer ya. Dan saat ini, kemudian saat di kendaraan umum, ini kalau Anda naik umum, ini harus hati-hati ya dalam penggunaan masker kain ataupun apa. Kemudian pastikan dalam kondisi yang aman dari jaga jarak. Nah ini kemudian jaga jarak juga menjadi hal yang penting, walaupun dalam kereta, dalam bis kota ini tidak boleh dipaksa berdasarkan ada space untuk menjaga jarak. Ya ini kalau kendaraan naik angkot misalnya, jangan sudah tujuh, mau berangkat. Nah Anda memaksakan diri, udah aja cari angkot lain yang masih kosong, yang kemungkinan penyebaran virus COVID ini bisa dihindari. Jadi yang disemprot handphone, kemudian rangsel untuk tas sekolah Anda, tangan dan seterusnya ya. Nah ini menjadi panduan bagi pegawai di masa kenormalan baru. Oke, saya kira itu penjelasan kami. Khusus untuk yang di pesantren, barangkali ini perlu disiapkan alat cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Apakah harus bagus? Saya kira masalah bagus dan tidaknya tidak terlalu penting. Yang penting berfungsinya. Bagus juga kalau tidak ada airnya kan percuma. Tapi biasa-biasa saja, ada air yang mengalir, ada sabun. Ini bagus. Saya kira begitu ya. Yang kedua, jadi maksudnya di setiap kamar atau di setiap gedung pertemuan atau gedung kelas gitu ya, itu sebaiknya di depan-depan kelasnya disediakan hand scrub atau hand sanitizer. Sedangkan yang di depan gerbang sekolah mungkin cukup beri beberapa tempat gerbang sekolah, bukan di gerbang, tapi di beberapa tempat itu bisa disiapkan, dibuatkan tempat cuci tangan dengan air mengalir. Nah, nanti ketika masuk diatur jaraknya, ngantri begitu, jangan sampai selain serobot untuk mengisi fingerprint daftar hadir. Nah, itu. Jadi harus dijaga begitu. Yang kedua, hindari menggunakan tempat makan bersama nih. Jadi nggak boleh tempat makan itu dipakai secara bersama-sama oleh satu atau lebih dari dua orang, satu orang. Jadi milik masing-masing. Setelah dipakai pun bisa dibersihkan oleh masing-masing orang gitu ya. Nah, jadi dua itu. Yang ketiga tentu ini harus pakai masker. Jadi kita harus berani menegur, mengingatkan dengan bahasa yang lemah lembut dan bahasa yang santun,
mengingatkan mereka yang kebetulan tidak menggunakan masker. Jadi harus diingatkan supaya apa? Supaya dia memakai masker. Ingat, memakai masker itu harus tertutup sampai hidung, mulut, dan dagu. Jadi jangan hanya masker dipakai tapi menutupi mulut saja, hidungnya tidak tertutupi. Atau hidung dan tertutup, bibir bagian bawah kelihatan. Jadi ini harus memenuhi standar ya, maskernya juga jangan sembarangan. Boleh aja maskernya buat sendiri boleh, ya. Kreasi sendiri juga boleh, tapi tentu harus tadi ukurannya bisa nutupi hidung, mulut, dan dagu gitu. Dan harus nyaman tentu saja ya. Nah itu maskernya, kemudian tadi cuci tangan, alat makan harus dipisahkan, alat kebersihan nih, misalnya bantak, handuk, gitu ya. Kemudian alat-alat untuk beribadah, sajadah mendingan bawa sendiri gitu. Kemudian selama ketemu orang tidak cipika-cipiki, tidak ngobrol terlalu dekat, dan seterusnya. Itu menjadi hal yang penting untuk pencegahan atau melakukan upaya PHBS di lingkungan pesantren. Memang tidak mudah, tapi saya yakin dengan segala kemauan, itikad yang kuat, gitu ya, disertai dengan hati yang ikhlas, kita akan melaksanakannya dengan dengan enjoy, dengan tenang, tidak emosi begitu, dan kita bisa terhindar dari pencegahan, bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 atau kita menulari kepada orang lain COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan, bisa melalui grup PA ataupun melalui langsung direct ke WA saya, silakan, melalui Instagram juga boleh. Ditanyakan hal yang masih belum jelas gitu ya. Tapi intinya saya yakin dan percaya kita semua ingin semuanya sehat, ingin selamat. Oleh karena itu mari kita sama-sama jaga kesehatan diri kita, jaga kesehatan lingkungan kita dan keluarga kita supaya semuanya sehat. Saya yakin kita bisa, Indonesia mampu, Jawa Barat insya Allah mampu, dan kita semua bisa mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Hanya dengan catatan harus disiplin. Disiplin dalam mencuci tangan, disiplin dalam menggunakan masker, disiplin dalam menjaga jarak, gitu ya. Sehingga tadi mudah-mudahan penularannya atau penyebarannya bisa diminimalkan dan segera kita kembali ke kehidupan yang normal baru, zona hijau, dan semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Hanya saudara-saudara, siswa-siswa SD, siswa SMP, SMA kan bosan di rumah terus, dengerin daring gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran dan kedisiplinan kita itu semua bisa dilaksanakan dan penyebaran virus corona tidak terjadi. Demikian saya kira, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.